berbincang masalah kaderisasi, mulai dari pengertian pentingnya kaderisasi sampai tips-tips memilih organisasi yang cocok bagi kita. Nah, di sini ada narasumber yang pastinya berpengalaman dalam bidangnya. Mungkin kakak-kakak bisa memperkenalkan diri dari Kak Intan terlebih dahulu. Oke, halo guys, aku Intan selaku Ketua Himpunan Magri. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Fikri Azam. Di sini aku jadi Presiden dari Fakultas Pertahanan Veteran Jawa Timur yang periode 2023. Ya, halo teman-teman, selamat sore. Sore apa siang nih? Ya, Siang. Perkenalkan, nama aku Tito Ridho Nugroho, selaku Ketua Umum Imagrotek UPN Veteran Jawa Timur periode 2022-2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kakak ini kan pastinya ada awalan ingin tertarik ikut organisasi sampai sekarang bisa menjadi ketua umum gitu kak. Alasan awal tertarik ikut organisasi itu apa ya kak? Mungkin dari Kak Azam terlebih dahulu. Alasan ikut organisasi ya? Iya. Ya jujur aja waktu itu aku singkat cerita aja buat organisasi. Aku awalnya dari Himagri ya, yang sekarang diketuai Mbak Intan. Dulu periode pertama pada tahun 2021 ya, pada saat itu mendaftar ingin mencari pengalaman dan juga sebenarnya ingin menambah relasi juga, ingin mengetahui banyak hal ya tentang kampus-kampus ataupun tentang dunia perkuliahan yang lebih dalam. Nah, maka dari itu aku join organisasi dan aku cari-cari waktu itu kebetulan ya aku mahasiswa agribisnis, maka dari itu aku daftarnya Himagri. Terima kasih kak. Mungkin dari Kak Tito. Kalau aku sendiri tuh awalnya buat join ke organisasi itu berawal dari ini sih, konten-konten yang ada di TikTok. Di konten-konten itu dibilang kalau organisasi mahasiswa buat sekarang itu udah worth it, udah nggak ada gunanya dan sebagainya gitu. Jadi aku ada rasa penasaran, emang apa bener sih kayak gitu. Jadi dari berawal hal itu aku nyoba nyari-nyari info ke teman-teman maupun ke kakak tingkatku dari Imagrotek sendiri, yang dimana Imagrotek kan menaungi teman-teman dari agroteknologi UPN gitu. Aku nyari info buat pendaftarannya kapan, dan aku berawal dari situ, dari Imagrotek yang berada di Departemen Pengabdian Masyarakat. Jadi aku coba di situ, ya ternyata ya nggak sesuai apa yang mereka bicarakan. Aku nyari infonya dari situ juga. Oh, dari Kak Intan sendiri gimana? Mau dijawab jujur apa gimana? Jujur aja sih. Boleh. Oke, sebenarnya buat organisasi itu di SMA aku orangnya apatis. Terus kan udah masuk di bangku kuliah sebagai mahasiswa lah istilahnya. Sebenarnya di mahasiswa itu ngapain sih? Terus kok orang-orang pada suka demo-demo, terus ada event-event proker yang emang gede-gede. Untuk masalah relasi juga aku nggak ada teman-teman buat yang ngajak. Terus minim pengetahuan juga karena aku SMA-nya apatis, tapi malah aktifnya SMP. Jadi menurutku SMP sama mahasiswa itu sangat-sangat berbeda. Jadi ya dicoba aja, gitu. Jadi awalnya mungkin dicoba-coba dulu. Coba. Awalnya coba-coba, akhirnya lama-lama gitu kan. Oke, ngebahas soal organisasi nih kak. Organisasi kan butuh yang namanya kaderisasi. Tapi banyak dari mahasiswa yang masih belum paham kaderisasi itu apa. Mungkin dari Kak Intan terlebih dahulu, kaderisasi itu bagaimana? Kaderisasi. Kalau masalah kaderisasi ini sebenarnya dari saya sendiri tuh sangat awam. Karena saya nggak pernah kayak menunjukkan bahwasanya saya itu mengkader seseorang. Tapi selama satu periode saya, waktu di periode 2021-2022 sebagai staf keorganisasian, itu saya menunjukkan bahwasanya saya menjadi staf yang emang menjalankan tugas saya dengan segala apa yang saya bisa. Jadi untuk masalah kaderisasi itu mungkin bukan dari segi omongan, tapi dari segi contoh kalau dari saya. Kalau dari Kak Tito gimana? Buat ngomongin kaderisasi, ya awalnya belum ada sama sekali lah, basicnya sama kayak Kak Intan, tapi aku basic lebih ke pengabdian masyarakat, yang dimana pengabdian masyarakat itu kan belum ada kaderisasi dan sebagainya kayak gitu.
Tapi saat aku memutuskan buat menjadi ketua umum Magrodek itu, di situ aku mulai belajar apa sih yang namanya kaderisasi. Nah di situ aku mendapatkan jawaban kalau kaderisasi itu menyiapkan pemimpin baru untuk yang nantinya setelah aku selesai menjabat itu siapa. Tapi buat kaderisasi itu lebih ke bagaimana menjadikan seorang itu bisa mengayomi keseluruhan. Lebih kita belajar bareng. Kalau aku bicara, kalau aku nanti yang mengajarkan, aku ya enggak, bukan dari seorang yang berbasic kaderisasi. Jadi aku lebih ke ajarkan ke seluruh stafku untuk menjadi gimana kita mengayomi sesama mahasiswa maupun nanti ke staf-staf yang dekat. Kalau dari Kak Azam gimana? Sebenarnya jawaban terakhir ya itu sebenarnya sudah dijawab sama Mbak Intan juga, Mas Dito, mengenai kaderisasi. Nah, tapi sedikit informasi aja. Nah, kaderisasi kan bukan hanya kita mencari ketua baru ataupun mencari penerus dari kita sebagai ketua, akan tetapi pada saat kita open recruitment atau kita mencari anggota, itu juga termasuk kita mencari kader ataupun tim untuk membantu kita selama kita berpengurusan di organisasi. Maka dari itu kaderisasi hadir itu sebagai bentuk kita mencari orang yang bisa bekerja sama dengan kita ataupun yang kita percaya untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan kita di organisasi. Untuk kayak bagaimana sih kita cara mengkader dan sebagainya, jawabannya hampir sama seperti Mbak Intan tadi. Kita melakukan yang terbaik dan mencontohkan semua yang terbaik untuk dicontoh adik-adik, dan karena organisasi itu baik, itu adalah representatif dari ketuanya. Nah, maka dari itu kita sebagai ketua yaitu sebagai uswatun hasanah ataupun contoh yang baik, pemimpin yang baik untuk mahasiswa ataupun untuk anggota kita, sehingga anggota kita maupun mahasiswa melihat organisasi baik itu dari segi ketuanya. Seperti itu sih. Jadi semacam mengkaderisasi secara tidak langsung gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu kan berarti kaderisasi ini fungsinya penting banget untuk organisasi supaya nggak berhenti di tempat gitu. Iya. Nah, tapi kalau untuk mahasiswanya sendiri, pentingnya kaderisasi itu buat apa, Kak? Mungkin dari Kak itu terlebih dahulu. Buat mahasiswanya kalau dari sudut pandangku, pentingnya kaderisasi itu ya dalam kehidupan kita aja kan, seperti yang dibilang Mbak Intan maupun Mas Azam tadi, bahwa kalau kaderisasi itu kan menjadi orang yang memegang, menjadi orang yang jadi contoh dan sebagainya. Itu kan nanti walaupun nggak dalam organisasi pun dalam perkuliahan kan kita juga berguna, entah itu buat adik tingkat kita ataupun teman-teman kita gitu. Ya mungkin. Kalau gitu dari Mas Azam? Pentingnya kaderisasi ya buat mahasiswa. Iya. Nah, penting nggak penting sebenarnya itu tergantung perspektif dari mahasiswa itu sendiri. Akan tetapi kalau menurut kita pribadi, saya pribadi sih, kan jawaban saya itu ya penting-penting aja, karena kan kalau kita mempunyai jiwa kaderisasi, kita menumbuhkan jiwa yang terbaik untuk kita sebagai mahasiswa, pastinya kita tuh nggak lepas dari yang namanya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa pastinya kita juga mempunyai tugas untuk memimpin atau tugas untuk bertanggung jawab, minimal memimpin diri kita sendiri, seperti itu. Maka dari itu kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita bisa merepresentatifkan diri kita sendiri itu seperti apa di depan dosen, di depan teman kita. Karena kalau kita melihatkan diri kita itu hal yang buruk ke teman kita ataupun ke dosen, bukan nggak mungkin kita itu nggak punya siapa-siapa di dunia ini gitu. Kita nggak punya teman, kita nggak punya dosen, pastinya ya kita melakukan yang terbaik di kehidupan mahasiswa ini ataupun di kehidupan perkuliahan ini. Seperti itu, tanggung jawab di akademik, tanggung jawab kita ke orang tua sebagai mahasiswa yang istilahnya kita dibayarin orang tua untuk kuliah secara tepat waktu. Iya. Seperti itu. Kalau dari Kak Intan bagaimana? Pentingnya bagi mahasiswa kaderisasi. Sebenarnya mahasiswa itu sangat bodoh amat terhadap kaderisasi, ya nggak sih? Iya. Jadi menurut aku sebenarnya kaderisasi ini
penting buat emang teman-teman yang emang masih awam. Jadi kayak contohnya ada orang yang pengen masuk Himagri ataupun Himagrotek ataupun BEM, tapi dia nggak tahu aku harus gimana, terus aku harus kemana, nggak ada yang ngebimbing dan nggak ada yang memberikan pencerahan. Nah makanya itu kaderisasi itu penting buat emang orang-orang yang membutuhkan tapi nggak speak up. Itu sih menurut aku. Nah, ada permasalahan nih Kak, salah satu alasan kenapa minat mahasiswa terhadap organisasi ini menurun karena adanya magang atau kerja, karena kan magang sama kerja ini istilahnya bisa mendapatkan cuan tambahan gitu ya Kak. Nah kalau keunggulan magang kerja mencari cuan, kalau keunggulan dari ikut organisasi itu apa Kak? Mungkin dari Kak Azam terlebih dahulu. Iya, jadi sebenarnya aku waktu itu menyalonkan diri itu berangkat dari permasalahan itu juga, karena banyak yang memandang organisasi dan MBKM ya, terutama ada program magang dan sebagainya dan juga kerja ataupun part-time-part-timean. Nah, itu berangkat dari situ. Kenapa sih banyak memandang organisasi dan MBKM itu hal yang berlawanan? Kenapa enggak kita satukan aja MBKM dan organisasi? Padahal banyak aku baca-baca di sosial media maupun buku-buku, organisasi dan MBKM ataupun kerja itu bisa menjadi satu jalan seperti itu. Organisasi itu bisa menjadi fondasi sebelum mereka untuk melanjutkan ke MBKM ataupun ke pekerjaan. Contoh, ketika kita berorganisasi kita bisa melatih mental kita ketika kita face to face dengan orang, kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal, orang baru, terus kita bisa menyusun ataupun menyampaikan gagasan kita di rapat-rapat program kerja. Nah hal itu kan yang tidak didapatkan ketika kita MBKM. Contoh ketika kita MBKM kan kita nggak diajak tuh, kita rapat-rapat dengan perusahaan kan kita nggak diajak, kita hanya disuruh, kita hanya melakukan aja. Nah, tapi kalau di organisasi kita bisa menyampaikan seharusnya tuh acaranya itu bisa sesuai dengan keinginan kita bersama seperti itu. Nah maka dari itu dalam penyusunan program kerja, dalam penyusunan visi misi pada saat itu MBKM dan organisasi kalau bisa kita sejalan, bahkan kalau bisa berdampingan ya berdampingan seperti itu. Organisasi sebagai fondasi untuk melatih kita soft skill kita sebelum melangkah ke MBKM ataupun ke langkah pekerjaan kita. Nah bukan menjadi arah lawan ataupun hal yang sebaliknya dengan organisasi MBKM itu. Maka dari itu di program BEM Fakultas Pertanian ini ada MBKM Acceleration Camp. Bukan berarti BEM Fakultas Pertanian ini menolak MBKM, akan tetapi kita mendukung penuh mahasiswa-mahasiswa yang MBKM. Sebagai contoh juga dari staf kami banyak yang mengikuti MBKM, akan tetapi tidak lupa dengan tanggung jawab yang ada di BEM Fakultas Pertanian. Kita mempunyai ada budaya organisasi yaitu respect to time, respect to people, respect to environment, respect kepada lingkungan. Maka dari itu hal-hal respect tersebut yang kita tumbuhkan kepada anggota kita sehingga mereka tidak melupakan tanggung jawab meskipun mereka sudah memilih melangkah ke jalur MBKM ataupun magang. Emang sih kalau magang itu mendapatkan uang, mendapatkan profit sih. Tapi kalau di organisasi non profit ataupun tidak mendapatkan cuan, ya, tidak mendapatkan hasil ya, dan sebagainya. Tapi ada sebuah kata-kata yaitu hal yang paling mahal adalah pengalaman ya. Maka dari itu kayak pengalaman yang kita dapat di organisasi itu bisa menjadi fondasi untuk kita melangkah ke pekerjaan maupun magang di MBKM tersebut. Kalau dari Kak Intan gimana? Kalau misal kamu tadi tanyanya lebih enak mana ya MBKM sama organisasi, sama sih kayak Mas Azam, kalau bisa jalan bareng kenapa harus sendiri-sendiri gitu. Jadi menurutku organisasi itu capek, MBKM juga capek. Tapi kita kan sebagai mahasiswa yang emang umurnya di kepala dua ya nggak usah, ya jangan males guys, kayak ya udah capek aja sekarang kalian cari ilmu, cari banyak pengalaman. Dan kalau misal kalian ikut organisasi ya pasti banyak kendala-kendala yang akan kalian hadapin, dan kendala-kendala itu yang jadi kayak pelajaran buat kalian gitu loh. Oh nanti kalau misal
kalian di kerjaan terus dapat kendala yang sama seperti waktu di organisasi, udah tahu caranya mengendalikannya gimana, solusinya gimana. Jadi kayak udah biasa. Ini hal sepele buat di kerjaan ataupun di organisasi. Jadi kayak ya kalau capek pasti capek, dan kalau misal emang enak mana ya enak yang dapat cuan. Tapi balik lagi, kita kan sebagai mahasiswa ataupun sebagai generasi Gen Z yang umur 20-an jangan males-males. Kalau dari itu gimana? Apa ya? Kalau kita bicara untuk keunggulan ataupun enak mana sih organisasi sama magang gitu. Ya, kita nggak bisa bohong lah, sama seperti yang dikatakan Mas Azam maupun Mbak Intan itu sama. Ya pasti enak yang dapat cuan lah. Iya. Tapi kan untuk kita melangkah di ke jenjang yang dimana kita mendapatkan cuan itu kan kita nggak terlepas juga dari masalah-masalah yang dimana setauku saat di pekerjaan itu kita nggak bisa istilahnya merubah kesalahan kita di dalam pekerjaan itu untuk menjadi lebih baik, karena ada konsekuensi kalau kita melakukan kesalahan di pekerjaan itu langsung kita di-cut off, langsung kita dikeluarkan maupun diganti langsung. Nah, sedangkan di organisasi itu kita masih bisa belajar. Saat kita melakukan kesalahan di organisasi, kita masih bisa memperbaikinya. Masih ada bisa dikatakan itu tempat belajar kita sebelum kita terjun di dunia langsung yang dimana itu taruhannya ya pernafkahan kita yang dimana langsung kalau kita salah langsung kita cut off. Mungkin ada 1 atau 2 perusahaan yang masih mentolerir 1 kali 2 kali gitu. Tapi ya seperti contohnya ya simpelnya gini sih. Organisasi itu tempat kita belajar buat sebelum kita terjun di dunia nyata gitu. Oke, jadi berarti organisasi ini bagaikan progres awal menuju dunia karir. Kalau gitu, kalau boleh jujur Kak, organisasi ini sebenarnya kebutuhan yang wajib mahasiswa ikuti atau sekedar keinginan yang nggak wajib gitu? Mungkin dari Kak itu? Oke. Kalau kita bilang organisasi itu wajib apa nggak wajib, itu ya kembali lagi ke personalnya, karena nggak seluruhnya dari orang-orang teman-teman yang berkuliah, mahasiswa yang berkuliah itu kosong. Maksudnya kosong itu orang awam semua yang nggak tahu organisasi dan sebagainya. Mungkin ada yang dari basicnya di SMA udah tahu organisasi, jadi dia merasa aku berkuliah nggak butuh sih organisasi, ya mending aku langsung cepet-cepet lulus, cepet-cepet dapat sarjana, cepet nyari kerja gitu, ada yang kayak gitu. Tapi juga nggak menutup juga organisasi itu juga penting. Kalau menurutku sih organisasi itu seperti fardhu kifayah gitu. Yang kalau kita udah ada basic ya itu nggak yang harus wajib gitu. Tapi kalau kita memang belum ada basic sama sekali, itu organisasi lebih bagus buat fondasi awal mental kita sebelum ke dunia kerja dan sebagainya kayak gitu. Kalau dari Kak Azam bagaimana? Organisasi itu wajib atau enggak gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi nggak wajib sih berorganisasi, karena di 2023 ini ataupun di era sekarang itu banyak platform-platform mengenai pengembangan soft skill kita ya. Jadi kalau banyak bilang organisasi itu adalah ladang pengembangan soft skill, sekarang ini banyak ladang pengembangan soft skill di luar organisasi. Contoh, nggak harus kita sebagai mahasiswa itu gabung ke ormawa organisasi mahasiswa seperti himpunan maupun badan eksekutif ataupun BLM, badan legislatif. Akan tetapi bisa melewati UKM ataupun bisa melewati kepanitiaan. Kita bisa mendukung organisasi tanpa kita masuk di struktural organisasi tersebut. Tapi pastinya alangkah baiknya ketika kita mendapat ilmu yang lebih, pastinya kita terjun ke strukturalnya langsung. Akan tetapi di era sekarang itu banyak platform-platform yang mendukung untuk mengembangkan soft skill kita, seperti ada My Skill ID, kayak kita kelas online untuk pengembangan soft skill kita. Ada banyak mengenai platform-platform di luar itu untuk pengembangan soft skill kita. Maka dari itu sebenarnya meskipun kita nggak berorganisasi, kita secara tidak sadar itu banyak melakukan kegiatan berorganisasi di perkuliahan ini, seperti itu. Jadi meskipun kalian nggak bergabung ataupun nggak berorganisasi, pasti kalian mencari-cari untuk bagaimana cara mengembangkan skill kalian di dunia perkuliahan. Apalagi
sekarang di sistem perkuliahan itu ada SKPI ataupun SKPM mengenai kredit poin mahasiswa. Pasti dari teman-teman itu mencari untuk poin-poin sebanyak mungkin untuk mendapatkan kredit poin mahasiswa tersebut. Maka dari itu ya alangkah baiknya kalian berorganisasi maupun tidak itu ya tergantung pilihan kalian sendiri. Tapi pastinya secara tidak sadar pasti kalian itu merasakan dunia berorganisasi. Kalau dari kalian kan? Sama sih ya Mas Azam, nggak wajib. Cuman kalian ini kan termasuk agribisnis ya. Nah, nggak cuman agribisnis aja sebenarnya, juga ada agroteknologi. Nah, di sini tuh kalian mau ngasih apa sih? Ya nggak masalah. Kalian mau cari di luar, tapi di jurusan kalian itu kalian mau ngasih apa? Kalian mau banggain apa di jurusan kalian? Kalau misal kalian membuat kayak tulisan atau kenangan atau kayak project karya di jurusan kalian, kan itu sangat membanggakan loh. Ini loh Mbak, ini loh sebagai ini di agribisnis, sehingga agribisnis itu menjadi lebih baik dan segala macam. Begitu juga waktu di Imagrotek kayak agroteknologi, Mas ini loh berkarya ini di Imagrotek, jadi kan kayak bangga gitu loh. Kita bisa menyombongkan jurusan kita ke jurusan-jurusan lain yang nggak kalah hebatnya kayak teknik, hukum, fisip dan segala macam. Pertanian itu bagus, jadi kita harus cari karya di situ, bikin karya di situ. Jangan apa ya, nggak masalah sih misal nanti kalian bakal mau di MySkill ID atau cari-cari di form lainnya. Tapi di sini aku mau minta tolong kayak kalian kan sudah memilih jurusan kalian masing-masing. Cobalah bikin bangga jurusan kalian. Oke. Kalau gitu nih Kak, tadi kan kebutuhan masing-masing pribadi gitu ya. Nah, kan ada BLM, ada BEM, Imagrotek, Imagri, dan banyak organisasi lain. Itu gimana kita memilih organisasi yang cocok dengan kebutuhan kita? Kalau dari Kak Azam gimana? Ya, kalau dari aku pribadi sebenarnya gimana kita mencari organisasi yang cocok itu tergantung kebutuhan kita masing-masing, seperti itu. Kita butuh misalnya organisasi kan nggak harus mengenai ormawa ya tadi, ya, mengenai himpunan. Contoh kita organisasi, kita butuh nih untuk mengembangkan soft skill kita di bidang bahasa Inggris. Kita gabung UKM mengenai bahasa Inggris itu kan juga ada di UPN ini. Kita mengenai pramukaan, ingin soft skill mengenai disiplin kita di pramuka untuk menjadi kita lebih kuat lagi dalam baris berbaris, kita ya join UKM pramuka. Kalau ingin mengembangkan gagasan kita sebagai mahasiswa, ingin mengembangkan kreativitas kita, nah itu bisa join ke himpunan-himpunan ataupun langsung badan eksekutif mahasiswa. Apalagi sekarang juga BLM bisa diikuti oleh mahasiswa secara langsung. Maka dari itu mahasiswa jika ingin mencari tahu ataupun mengembangkan soft skill-nya di bidang legislatif, di bidang pengawasan ataupun di bidang perundang-undangan, ya bisa langsung join di legislatif. Semua tergantung kebutuhan kita masing-masing. Kebutuhan kita di mana, ingin mengembangkan di mana. Toh juga organisasi itu sebagai jembatan untuk jenjang karir kita di setelah perkuliahan. Kalau jawabannya organisasi yang tepat adalah organisasi yang tergantung kebutuhan pribadi kita, seperti itu. Azam gimana? Ya, kalau dari aku kan ini juga aku dari mahasiswa yang paling tua di antara dua ini ya. Semester 7. Nah, mengenai bagaimana sih kita membagi waktu antara akademik dan organisasi, sebenarnya kalau sudah berjalan di organisasi, kita melihat dulu bagaimana mana yang lebih urgent dan mana yang bisa dikerjakan nanti dulu. Kalau emang yang lebih urgent itu adalah akademik ataupun ada tugas yang deadline-nya emang besok banget ataupun deadline-nya itu langsung pada hari itu, ya dikerjakan dulu akademiknya. Kalau emang mengenai organisasi itu masih bisa dikerjakan besoknya setelah akademik, ya organisasinya setelah akademik. Karena kenapa kalau begitu? Karena kita kuliah dibayarin orang tua ya, ataupun kita bayar sendiri. Dari teman-teman kan pasti juga ada yang bayar sendiri. Itu niatnya memang berkuliah, bukan berorganisasi. Maka dari itu kita mengedepankan untuk urusan akademik kita dulu, tapi tidak untuk meninggalkan tanggung jawab kita di organisasi. Karena kalau kita sudah terjun di organisasi, pastinya kita sudah
melakukan kontrak ataupun tanggung jawab kita di organisasi tersebut, maka dari itu jangan sampai lepas mengenai tanggung jawab kita di organisasi tersebut. Nah, untuk tipsnya, sebenarnya tipsnya itu ketika kita masih maba ya, pernah mengalami itu sedikit kewalahan karena emang sedikit kaget ya, transisi dari SMA yang tugasnya itu tunggu dikejar sama gurunya baru kita ngumpulin. Nah, kalau di perkuliahan kita yang butuh dosen untuk mengumpulkan tugas kayak gitu. Kalau enggak langsung di sistem penilaiannya itu langsung berkurang. Nah, itu emang pada waktu itu pada waktu maba, waktu periode pertama itu banyak mengolor-olor waktu untuk mengerjakan tugas akademik. Nah, maka dari itu yang menyebabkan nantinya deadline akademik dan deadline organisasi ini tumpuk. Nah, kalau gitu kan sudah tahu solusinya gimana. Berarti kalau sudah ada deadline ataupun tugas yang langsung dikerjakan pada hari itu aja ataupun secepat mungkin sesuai kemampuan kita. Dan selang-selinglah antara organisasi dan akademik. Jangan sampai salah satu di antara akademik ke organisasi ini kita lepas tanggung jawab. Nah, yang penting jangan sampai kita mengolor-olor waktu, kita menyanyiakan waktu kita untuk lebih mengutamakan nongkrong ataupun bersantai-santai ria ya. Karena kita juga sebagai mahasiswa kita punya impian, kita punya cita-cita. Kalau punya impian ya segera dikejar itu. Kita pengen sukses di akademik dan juga kita pastinya ingin berprestasi di bidang organisasi. Ya, kalau dari Kak Intan? Kalau dari aku ya, buat tips trik kayak gimana sih cara manage waktu yang katanya sibuk dan segala macam. Sebenarnya kita itu nggak bisa memberikan tips trik ke orang karena gimana cara kita memanage waktu itu ya yang tahu dari diri kalian sendiri gitu loh. Dan yang menemukan itu dari diri kalian sendiri. Jadi kalau misal aku bilang kayak ya kerjain dulu tugasmu, terus ya udah nanti aja dulu organisasinya dan segala macam, ya nggak bisa gitu karena kita nggak pernah tahu yang di situ tuh kejadiannya seperti apa. Jadi untuk masalah memanage waktu ataupun segala macam itu ya memang didapatkan dari diri sendiri dan emang langsung jadi kayak pengalaman. Oh, waktu ini aku nggak bisa nih kayak ke molor kalau misal ini dulu yang dikerjain. Oh, kalau ini gini. Jadi kayak apa yang udah kalian lakuin terus kalian kena istilahnya apa ya? Masalahnya itu ada gitu loh. Jadi untuk yang selanjutnya masalah manage waktu, ya itu yang kalian tentukan. Harusnya kalian bisa berpikir di situ. Sudah menjalani beberapa kegiatan gitu, apa yang kakak rasakan manfaat dari ikut organisasi? Mungkin dari Kak Intan? Manfaat ikut organisasi. Bukti nyata gitu. Bukti nyata. Ada dong, pasti ada. Bukti nyata buat diri sendiri atau buat orang lain? Buat diri sendiri bisa, orang lain bisa, organisasi. Oke, kalau buat diri sendiri, bukti nyata itu emang yang dulunya apatis jadi tahu banyak. Itu yang paling jelas. Terus untuk orang lain, mungkin aku orangnya agak bodoh amat dan cuek sama orang. Tapi di sini kan saya tuh selaku ketua umum ya, yang nggak boleh ada sifat kayak gitu itu. Kita harus merangkul, kita harus menyatukan, kita harus solid. Jadi gimana caranya ya itu harus dibuang. Dan impact-nya bisa menjalankan proker-proker secara terrealisasi, lancar, dan segala macam. Itu. Terus untuk teman-teman KM Agribisnis mungkin itu ya sebagai wadah buat mereka sih. Kayak misal mereka tanya-tanya atau mereka butuh apa-apa, larinya kemana? Ke Himagri. Gitu sih. Kalau dari Kak Tita gimana? Mungkin Mas Asam dulu. Oh, boleh Mas Asam dulu. Mas Asam Ya, dulu. kalau dari aku sih untuk manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan kita. Pasti untuk bagi diri aku sendiri sebenarnya mungkin aku jelasin kayak before after ya, setelah berorganisasi maupun sebelum berorganisasi ya. Sebelum berorganisasi seperti diceritakan Mbak Intan tadi, sedikit cuek dengan orang. Kalau aku sih lebih ke takut ketemu orang gitu. Kalau ketemu orang itu takut ataupun terkena sedikit evaluasi ataupun bentakan itu sedikit ya bukan sedikit ya, sudah takut malah ya. Itu aku rasain pada waktu SMP, SMA dan waktu jenjang pendidikan sebelum berkuliah ini. Ketemu orang itu kayak sudah aku selalu hindari gitu. Aku selalu ketemu orang yang aku kenal ataupun yang aku cocok aja gitu. Kalau nggak seberapa cocok ya aku tinggal gitu dulu itu. Nah, maka dari itu setelah berorganisasi ini
secara tidak langsung itu sudah langsung belajar mengenai bagaimana kita berkomunikasi ataupun etika kita saat berkomunikasi dengan orang. Apalagi sekarang saat ini sebelum menjadi presiden itu menjadi wakil ketua itu bertemu dengan orang-orang di luar. Nah, pada saat itu baru belajar bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita menyiapkan mental saat bertemu orang. Pastinya dari teman-teman ini sudah pernah merasakan ya bertemu orang yang istilahnya selalu kita hindari gitu. Contoh kayak kita bertemu dosen yang killer ya gitu. Dulu awalnya pada waktu sebelum berorganisasi sih benar-benar takut, tapi setelah berorganisasi bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita meluluhkan hatinya, pastinya sudah hafal lah kita saat berorganisasi. Maka dari itu dulu setelah berorganisasi ini sudah beranilah untuk bertemu dengan orang. Bahkan saat ini sih untuk bertemu orang ya udah sangat banyak sih cara bertemu dengan orang-orang di luar Fakultas Pertanian seperti itu. Dan ada lagi dulu waktu sebelum organisasi itu kayak takut juga ketika ngomong di depan banyak orang. Nah, itu sih yang dirasain ya dari teman-teman. Sangat takut dan pegang mic aja itu belum mulai acaranya sudah gemeteran gitu, sudah keringat dingin. Tapi alhamdulillah waktu itu ada pengalaman jadi ketua pelaksana Bina Desa pada saat periode pertama. Hal itu aku coba terus bagaimana cara aku berlatih ya sebelum tampil di depan banyak orang, berlatih di depan kaca dan sebagainya. Akhirnya mengenai berbicara ataupun berargumen di depan banyak orang lumayan untuk daripada sebelum berorganisasi. Seperti itu sih. Dan untuk manfaat bagi lingkungan kita, pastinya sebelum kita berangkat untuk menjadi ketua ataupun pimpinan di organisasi kita melihat dulu kondisi aktual di lingkungan kita sendiri. Dari lingkungan kita, kondisi aktualnya seperti apa, kita analisis bagaimana, dan kita menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan keluarga mahasiswa Fakultas Pertanian, seperti itu. Mungkin harapannya juga apa yang sudah saya lakukan dan kita lakukan di BEM Fakultas Pertanian bisa bermanfaat bagi BEM Fakultas Pertanian sendiri maupun juga bagi lingkungan dari BEM Fakultas Pertanian, terutama keluarga mahasiswa Fakultas Pertanian. Ya, semoga ya yang sudah kita lakukan bersama dari Mbak Intan di Makrim, Mas Tito di Makrotek, saya di BEM Fakultas Pertanian bisa bersinergi untuk menciptakan Fakultas Pertanian yang lebih maju lagi dan lebih hebat lagi dan bisa bersaing di skala regional, nasional maupun syukur-syukur bisa internasional juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe. Bye bye. Terima kasih.